Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas paralel 5 akan membahas isu makroekonomi dengan tema pengangguran pada masa pandemi yang beranggotakan sebagai berikut. Kondisi ekonomi Indonesia saat pandemi. Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 dan 2 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Prancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020 hanya tumbuh 2,97%, dan pada kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%, serta kuartal 3 minus 3,49%. Permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja atau buruh, penurunan investasi, dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global. Pandemi virus corona COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan, sebab kegiatan ekonomi banyak yang terhambat akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Kepala BPS Suharyanto mengatakan jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2020 juga naik menjadi sebesar 7,07%. Pengangguran terbesar terjadi di perkotaan dengan TPT 8,98%, sementara di perdesaan persentase TPT-nya sebesar 4,71%. Dengan catatan ini, Suharyanto menilai dampak pandemi terhadap lapangan kerja lebih terasa di perkotaan ketimbang perdesaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bertambahnya jumlah pengangguran berimplikasi pada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Seminggu. Efeknya kepada penghasilan atau pendapatannya gimana sih, Pak? Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya dulu kita bisa dapat untuk istilahnya ada berlian insentifnya, sekarang untuk sekali aja untuk insentif per hari itu susah. Jangan ngomong untuk insentif, buat bensin aja itu agak susah. Nah, logikanya gimana mau ada sesuatu pemasukan buat ke rumah? Saya juga bingung mau cerita gimana, soalnya kan itu cuma ada sisa gaji saya aja itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terus ya untungnya ada bantuan kayak ngasih sembako gitu, ya bisa buat nutupin makan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan 3 strategi pemerintah dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi COVID-19. Langkah strategis ini mulai dari refocusing anggaran hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja. Strategi pertama adalah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja atau BLK. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga insentif pasca pelatihan, dan seluruh hasil produksi BLK akan didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Strategi kedua adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19, berupa program padat karya dan juga kewirausahaan. Strategi ketiga adalah Kementerian Ketenagakerjaan membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Ketiga strategi ini selaras dengan 6 jaring pengaman sosial pemerintah dalam mengatasi COVID-19, yakni sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi COVID-19, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang mengalami tren positif. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengantisipasi penambahan pengangguran agar tidak tembus 2 digit. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.